Yang belum di-mute, silakan di-mute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-mas'alatu tsalitsah al-wudu'u lit-tawaf. Masalah yang ketiga adalah apakah wudu itu menjadi syarat ketika tawaf? Zahaba Malikun wa Syafi'i ila ishtiratil wudu' fit tawaf. Jadi kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan ya atau mensyaratkan wudu itu sebagai syarat ketika tawaf. Jadi dalam perangkat pelaksanaan prosesi haji atau umroh, ketika tawaf itu harus dalam keadaan suci. Wa dzahaba Abu Hanifah. Ya, adapun Abu Hanifah ya mengatakan ila isqatih, ya, yaitu tidak perlu wudu, dalam arti wudu bukanlah syarat tawaf. Wasababu ikhtilafihim taraddudut tawafi baina an yalhaqa hukmuhu bihukmis salati aw la yulhaq. Wa dzalika annahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man al-haidha at-tawafa kama mana'aha as-salah. Fa ashbaha as-salata min hadhihi al-jihah. Wa qad jaa fi ba'd al-athar tasmiyat at-tawaf as-salah. Wa hujjatu Abu Hanifah annahu laisa kullu syai'in mana'ahu al-hayd fat-taharatu syartun fi fi'lihi idza taf'al haidu as-shaumi 'inda al-jumhur. Nah, apa sebab ikhtilaf di kalangan ulama terkait dengan apakah tawaf itu disyaratkan harus berwudu ataukah tidak? Nah, khilafnya itu adalah kembali apakah memang tawaf itu, ya, mohon maaf ini saya mute dulu. Sudah di-mute. Baik. Nah, apakah sholat atau apakah tawaf itu ya dihukumi sebagai sholat? Kenapa? Karena begini, ada dalil-dalil Rasulullah SAW bahwasanya yang haid itu dilarang tawaf. Gitu. Seolah-olah ketika haid itu dilarang tawaf, seolah-olah memang syarat dari tawaf itu harus suci, harus dalam keadaan wudu. Bahkan ada yang mengatakan tawaf itu adalah sholat atau menyebut istilah tawaf itu sebagai sholat. Nah, adapun Abu Hanifah mengatakan begini, tidak selamanya yang ketika tawaf itu dilarang dalam keadaan haid, otomatis harus suci pula dalam keadaan atau menjadi suci pula ketika hendak tawaf. Gitu. Atau saya ulangi begini ya, jadi tidak serta-merta ketika tawaf itu dilarang dalam kondisi haid, maka bermakna bahwasanya tawaf itu harus suci. Kenapa? Karena ada kok ibadah yang ketika tidak haid pun tidak harus bersuci. Ya, contohnya apa? Saum. Nah, kenapa? Karena saum ini ketika ia haid atau ketika ia tidak haid, tidak ada unsur toharo sama sekali dalam pelaksanaan puasa tersebut. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Al-wudu'u lil qira'ati wa dzikr. Ada pertanyaan dulu di bab yang ketiga. Ada pertanyaan di bab yang ketiga? Baik, tidak ada ya. Al-mas'alatur rabi'ah al-wudu'u lil qira'ati wa dzikr. Apakah membaca Quran dan berzikir itu harus dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci ataukah tidak? Nah, dzhabal jumhur. Jumhur berpendapat ila annahu yajuzu li ghairi mutawaddi an yaqra'al Qur'ana wa yadhkurallah. Wa qala qaumun la yajuzu dzalika illa an yatawadda. Ada pertanyaan tadi? Ustadz, apakah boleh dijelaskan kembali pendapat Abu Hanifah dalam keadaan tadi tawaf ya? Jadi Abu Hanifah itu berpendapat begini.
Abu Hanifah memandang bahwasanya yang namanya tawaf, ya, itu bukanlah sholat. Ya, bukanlah juga bisa disebut sebagai sholat. Sebagaimana jumhur memandang tadi, dalam hari ini bukan jumhur ya, Syafi'iyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Malikiyah memandang tawaf itu adalah bisa dikiaskan dengan sholat. Atau bahkan ada yang menyebut tawaf itu sebagai sholat. Dalilnya apa? Dalilnya ketika sholat itu kan tidak boleh dalam keadaan haid. Tawaf pun demikian, tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Nah kata Abu Hanifah tidak. Kata Abu Hanifah tidak. Mengapa? Karena kias seperti ini itu kiasnya tidak tepat. Kenapa? Karena tidak semua ibadah yang ketika ada haid otomatis tohara itu menjadi syaratnya. Gitu. Jadi tidak semua ibadah ketika haid itu tidak boleh dilakukan otomatis ya kebalikannya adalah bersuci itu menjadi syaratnya gitu. Tidak mesti gitu. Contoh adalah puasa. Puasa itu ketika haid tidak boleh dilakukan. Ya, ketika tidak haid baru boleh dilakukan. Nah, apakah tohara menjadi syarat bagi puasa? Tidak kan gitu. Sehingga apa? Menurut Abu Hanifah tidak serta-merta ya mengkiaskan ibadah yang dengan syarat harus suci ya, itu menjadi tidak boleh ketika tidak suci atau dalam keadaan haid, otomatis suci itu menjadi syarat gitu. Kenapa? Karena bagi Abu Hanifah tawaf itu masih silakan saja meskipun tidak dalam keadaan suci gitu. Ya, tidak dalam keadaan suci itu silakan asal tidak haid ya gitu. Asal tidak haid. Nah, memang menjadi riskan itu adalah fatwa-fatwa di saat umroh gitu ya. Di saat umroh, saat haji itu kadang-kadang mutawif itu kasihan. Ya. Mutawif itu kasihan. Kenapa? Karena kadang ada jamaah itu mohon maaf ya gitu ya. Dalam ketika berangkat itu suci, ketika berangkat itu suci. Tapi begitu nyampe Mekah gitu ya, ternyata tidak bisa umroh. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haid. Ya memang sayang banget tapi gimana ya, siklus ya. Gitu sih, siklus. Dan itu dia bisa ditolak gitu. Begitu ya. Nah, baik kita kembali lagi ke masalah yang keempat. Nah, jumhur mengatakan membaca Quran dan berzikir itu tidak harus dalam keadaan suci. Ya. Jadi tidak harus dalam keadaan berwudu. Nah, adapun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, justru harus dalam keadaan suci. Wasababul khilaf hadisan muta'aridon sabitan. Ya, khilaf ini kembali kepada dua hadis yang sama-sama sahih namun tampak bertentangan. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Juhaim. Qal aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta aqbala alal jidar. Famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma innahu radda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis di mana ada seseorang itu mengucapkan salam ke Rasul, tapi Rasul tidak langsung jawab. Kenapa? Karena salam itu kan zikir. Salam itu adalah zikir. Dan ada yang mengatakan salam itu merupakan ayat. Kenapa? Karena ada wassalamun ala manittaba'al huda, salamun alaikum. Itu kan ada dalam Quran gitu. Sehingga apakah ini termasuk membaca Quran ataukah termasuk berzikir? Kenapa? Karena kalau berzikir pun juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada zikir, ingat kepada Allah di situ. Nah, Rasul tidak langsung serta-merta menjawab, tetapi Rasulullah mengambil tayamum kemudian baru menjawab salam orang tersebut. Nah, ini jadi dalil. Loh, berarti membaca Quran dan berzikir itu harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Rasulullah dibela-belain tayamum. Nah, hadis yang berikutnya adalah hadis Ali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yahjibu an qiraatil Quran syai'un illal janabah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah menghalangi dia dari membaca Quran kecuali junub. Jadi hanya junublah yang menghalangi Rasul membaca Quran. Adapun tidak bersuci itu kan tidak berwudu kan bukan berarti junub kan ya. Gitu. Artinya apa? Kita harus bedakan mana junub, mana tidak junub. Dan yang namanya tidak junub itu bisa jadi bersuci, bisa juga tidak bersuci, tapi tidak junub gitu. Nah, fasara al-jumhur ila annal hadits tsani nasikhun lil awal. Adapun jumhur mengatakan hadis Ali ini menghapus hadis yang pertama. Wasara man aujabal wudu li dzikrillah ila tarjihil hadits al-awwal. Adapun yang menolak dan mengatakan harus dalam keadaan berwudu itu mengatakan hadis yang pertama hadis yang kedua ini tidak bisa digunakan, yang bisa dipakai adalah hadis yang pertama. Nah, maka bagaimana cara mensikapinya? Mensikapinya adalah seperti itu. Kita lebih condong pada pendapat bahwasanya membaca Quran itu memang tidak harus dalam keadaan suci. Ya, membaca Quran tidak harus dalam keadaan suci. Dan memang ini lebih condong atau bisa jadi memang agak ada perbedaan cara pandang ya antara menyentuh mushaf dengan membaca Quran gitu. Dan memang larangan membaca Quran dalam keadaan junub itu memang jelas ya. Dalam keadaan junub itu memang jelas. Ya. Tapi menjadi boleh itu adalah ketika tidak dalam keadaan suci, misalnya ya habis kentut gitu ya misalnya gitu. Terus menghafal Quran silahkan gitu. Atau yang kedua, adapun orang-orang yang sedang haid itu mereka menganggap bacaan Qur'annya sebagai zikir gitu ya. Sehingga apa? Itu tidak menjadikan ia harus tidak masuk dalam kelompok junub gitu ya. Kenapa? Karena ketika junub kan memang tidak boleh membaca Quran. Tapi ketika ia menganggap bacaan Qur'annya itu sebagai zikir, maka sah gitu. Kenapa? Karena wanita yang haid dia tetap harus berzikir. Nah, alangkah baiknya adalah zikirnya itu adalah dengan membaca, bukan membaca ya, menghafal Quran. Gitu. Karena hafalan Quran itu kan tidak membaca, dia kan menghafal dari apa yang ada di dalam dirinya. Maka apakah yang ada di dalam dirinya ini ketika dikeluarkan itu menjadi bacaan ataukah tidak kan gitu masalahnya kan? Ketika yang ia keluarkan dari apa yang ia telah hafalkan di dalam dirinya itu adalah bagian dari dirinya, maka tidak perlu memandang haidnya ini sebagai sebuah masalah gitu. Karena yang ia ucapkan adalah zikir. Adapun yang memang tidak menghafal Quran ya, memang bagaimana ia berzikir dengan Quran? Karena karena ia tetap harus membaca Quran tersebut dan itu tidak diperbolehkan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semuanya. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita bisa teruskan, tapi memang sayang banget kalau diteruskan. Kenapa? Karena ini pembahasannya beda banget. Kalau tadi terkait dengan wudhu, kalau ini terkait dengan mandi. Nah, tapi sebagai mukaddimah, bisalah kita baca ini, bab mukaddimahnya saja. Adapun penjelasannya secara detail, kita akan sisakan untuk minggu depan. Baik, yang kedua, Kitabul Ghusl, bab mandi. Wal aslu fi hadhihi at-taharati qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Hukum asal atau dalil bagi tata cara bersuci dengan cara mandi itu adalah firman Allah, wa in kuntum junuban, kalau kalian junub maka bersucilah. Wal kalamul muhitu biqawaidiha yanhasiru ba'dal ma'rifati biwujubiha ala man tajib wa ma'rifatu ma bihi taf'alu
wa huwal ma'ul mutlaqu fi thalathati abwab. Nah, memang bab ini nanti akan berbicara kepada 3 bab penting. Bab yang pertama adalah fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah. Tata cara mandinya bagaimana. Wasani yang kedua adalah fi ma'rifati nawaqidi hadhihi taharah. Hal-hal yang membatalkan ghusl. Wal babu tsalits fi ma'rifati ahkam nawaqid hadhihi taharah, yaitu hukum-hukum seputar pembatal taharah model mandi ini. Fa amma man tajib, ya, adapun kepada siapa itu diwajibkan, fa'ala kulli man lazimathu shalah. Tentu siapapun yang wajib sholat atau telah diwajibkan baginya sholat, maka ia juga harus mengikuti tata cara ini ketika ia junub, gitu ya. Seolah-olah memang sholat itu kan dibebankan kepada mukallaf, dan mukallaf itu baligh. Nah, kalau ia baligh berarti sangat besar kemungkinan ia junub. Wala khilafa fi dzalik, tidak ada khilaf dalam masalah itu. Wa kadzalika la khilafa fi wujubiha wa dalailu dzalika hiya dalailul wudu' bi'ainiha. Gitu. Dan juga tidak ada dalil dalam arti tidak ada khilaf seputar kewajiban mandi. Kenapa? Karena dalilnya itu dalil yang sama untuk urusan wudu. Waqad dzakarnaha, dan telah kita sebutkan. Wa kadzalika ahkamul miyah. Ya, dan juga terkait dengan hukum air. Kenapa? Karena air yang digunakan untuk wudu juga sah digunakan untuk mandi. Artinya apa? Syaratnya sama, kemudian ciri-cirinya juga harus sama. Ya, ketika ia bisa digunakan untuk wudu, ia juga bisa digunakan untuk mandi junub. Tidak ada khilaf seputar itu. Nah, al-babul awal fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah. Nah, tata caranya bagaimana? Wa hadzal bab yata'allaqu bihi arba'u masail. Bab ini terkait dengan 4 masalah. Masalah yang pertama adalah dalkul jismi. Bagaimana tata cara mandi junub? Yang pertama adalah dalkul jismi. Memijat badan. Jadi badannya itu dipijat. Dipijat dalam arti ya bagaimana kita mandi gitulah gitu. Dibersihkan betul. Yang kedua adalah niat. Nah, niat dalam soal mandi. Apakah niat itu wajib ataukah tidak? Kemudian masalah yang ketiga, apakah ada kumur-kumur dan istinsyak sebagaimana wudu? Nah, itu nanti ada khilaf juga. Kemudian takhlilur ra's, apakah rambut ini juga harus ditakhlil di sela-sela begini ya. Khawatirnya ada bagian tubuh kita yang tidak terbasuh, gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir al-mas'alatur rabi'ah, apakah harus berurutan? Berurutan itu yaitu tadi, apakah harus dalkul jismi, niat, takhlil, ya, dan tartib ini. Gitu. Nah, itu saya kira sebagai pengantar ya terkait dengan masalah bab mandi. Sehingga pada malam hari ini saya kira cukup sekian ya pembahasan kita terkait dengan wudu, ya terkait dengan khilaf juga seputar apakah menyentuh mushaf, tawaf, ya kemudian membaca Quran, ya dan lain sebagainya, dan zikir itu wudu menjadi syaratnya ataukah tidak. Nah, adapun bab mandi ini kita akan sisakan untuk minggu depan insya Allah. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Saya persilakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita akan tutup. Nanggung ini kalau kita teruskan nggak selesai ini, karena tinggal beberapa menit lagi. Baik, tidak ada ya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan malu untuk bertanya. Boleh japri, ya. Dan boleh bertanya di luar tema dan topik. Saya persilahkan. Dan boleh juga bertanya lewat grup supaya pertanyaannya itu bisa bermanfaat bagi semua. Maksudnya jawabannya juga bisa bermanfaat bagi semua.
Kalau tidak ada, saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran lakum wa lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.